Kita bahas terkait pembatalan penerapan kebijakan PPN 12% di bisnis kafe dan juga restoran. Kalau Anda melihatnya, apa yang bisa dijadikan catatan dari kondisi seperti ini? Ya, ini kita ibarat seperti kasih permen ya sebenarnya ya. Kita bicara yang lalu tahun 2024 sebelum kita mendapatkan keputusan bahwa PPN akan naik 1% lagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, it's another cost. Walaupun hanya 1%, it's another cost. Tapi kalau kita bicara daripada kenaikan yang ternyata tetap naik hanya pada barang tertentu saja, kita bisa bicara barang mewah dan tidak terkena pada beberapa produk-produk yang mendukung daripada F&B sendiri, bisa dikatakan kita akan kembali lagi ke strategi yang sebelumnya kita sudah siapkan. Ya, karena apa? Di tahun ini, di tahun 2025, saya pribadi di company saya sendiri juga kita akan fokus untuk ekspansi sebenarnya. Tapi karena kemarin ada kebijakan 1% additional ya, yang mana akan memberikan dampak kepada beberapa barang tertentu sebenarnya. Dan akhirnya diputuskan hanya pada barang mewah saja. Ini kita kembali lagi ke strategi sebelumnya. Yang mana 2024 kita lebih banyak wait and see ya untuk kita bisa ekspansi. Namun saat ini di 2025 dengan kebijakan yang sudah ibaratnya kita ketok palu ini, kita dapat dari pemerintah pusat ketok palu hanya untuk barang-barang mewah, ya kita akan fokus pada strategi yang sudah harusnya kita akan jalankan di tahun 2025 tanpa berpengaruh kepada kebijakan ketika 1% itu akan menambahkan pada kita punya cost sebenarnya. Yang lalu kita akan ada tambahan strategi, kita bicara masalah pricing, ya kita bicara masalah substitusi, ya. Tapi sekarang kita bicara masalah bagaimana kita bisa dengan kondisi yang sekarang seperti tahun lalu 11%, kita bisa double daripada revenue kita seperti itu. Oke, jadi apakah dapat diartikan Anda memulai strategi yang di tahun 2024 kemarin begitu ya, dengan power yang lebih besar lagi di tahun 2025 dan rencana ekspansi seperti apa yang juga Anda lihat di sektor F&B ini yang juga menarik untuk dijajaki di tahun 2025? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa F&B ini satu industri ya yang selalu dilibatkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, industri yang tidak pernah mati. Karena mau gimana pun kita setiap hari kita meeting, kita ada event, kita ada agenda apapun, kita butuh makanan dan minuman. Dan apapun itu kita bicara masalah manusia pun juga selama manusia punya lambung, bisnis F&B tidak akan pernah mati. Nah, apa yang kita kerjakan sekarang ini bagaimana caranya bisa memberikan additional value sebenarnya daripada produk kita dan konsep kita. Karena kalau kita melihat berkaca bahwa saya sendiri sebagai asosiasi juga, Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia, sebagai Ketua Umum DPD Jatim, saya berkata bahwa pertumbuhan daripada member kita itu bisa dikatakan dari setiap tahun kita langsung double digit. Sampai sekarang hampir 500 pengusaha kafe dan restoran, dan juga tergabung juga kalau di tempat kita sebagai asosiasi kita juga welcome untuk third party nih. Jadi supplier third party yang membantu daripada mensupport industri F&B. Ini kita semuanya gandeng nih. Supaya apa? Ekosistemnya semakin besar. Nah, kalau kita melihat dari pertumbuhan daripada membernya sendiri dan juga pertumbuhan brand maupun jumlah outlet, ini luar biasa. Tapi ternyata masih banyak juga yang hari ini buka, ternyata hari ini juga ada yang tutup nih. Nah, fenomena ini yang membuat kita berpikir bahwa konsep ya dan produk dan service at the end of the day di industri ini sangat penting. Jadi teman-teman yang harusnya fokusnya di produk dan service dan juga konsepnya ini secara keseluruhan, tapi dia banyak terdistraksi oleh hal-hal yang lain. Justru yang seperti kita bicara pertambahan 1%, apakah ini akan mempengaruhi ke depannya? Tentunya iya. Tapi balik lagi, F&B is all about product and service. Selama produk kita dan service kita dan secara konsep ini bagus ya dan fit to market, saya rasa ya F&B tidak akan ada matinya. Terbukti banyak juga brand-brand yang terlihatnya wah ini kok sepi, tapi yang di sini ramenya minta ampun nih. Jadi kuncinya balik lagi di produk dan service. Tapi memang banyak komponen lainnya, salah satunya tadi pertambahan daripada 1%. Tapi kita bicara sekarang ya ternyata masih stay di 11%. Oke, jadi sekarang 2025 gimana caranya kita bisa double revenue-nya? Dengan cara apa? Pertambahan outlet, pertumbuhan brand baru,
dan juga kita harus bisa penetrasi market-market yang baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah dijamah ataupun masih bisa dikatakan blue ocean ini, seperti itu. Oke, baik. Tapi juga tidak dipungkiri Pak Ferry, tingkat daya beli masyarakat kita terbukti mengalami penurunan. Apakah hal ini juga menjadikan fokus tersendiri bagi pelaku usaha F&B? Mungkin saja begitu ya, dengan tingkat daya beli masyarakat yang rendah, banyak masyarakat yang memilih untuk saving dibandingkan spending. Apakah ini juga akan ada penyesuaian dari segi strategi produk dan juga service yang Anda katakan tadi? Ya, tentunya balik lagi kita bicara market yang mana dulu. Ya, karena market segmentasinya kita ini kan banyak ya. Mau dari kelas A, B ataupun C ini. Kita bicara tier 1, tier 2 atau tier 3 ini kotanya ya. Jadi banyak market yang harusnya kita harus ketahui dulu konsep kita ini cocok di market yang mana. Dan apakah marketnya ini ada? Karena kalau misalkan kita bicara konsepnya bagus tapi marketnya nggak ada atau bahkan marketnya nggak menerima, juga selamanya kita akan bilang ya masyarakat nggak ada daya belinya. Terbukti ada brand yang sukses, ada brand juga yang nggak sukses. Ya, kita bicara kalau misalkan secara global memang masyarakat di Indonesia apakah sekarang lagi saving? Ya tentunya iya. Karena apa ya? Ketidakjelasan daripada semua ya polemik dan lain-lain menyebabkan bagaimana caranya kita bisa yang pertama bertahan hidup nih. Ya. Dari sebelumnya kita bicara COVID ya sampai akhirnya sekarang endemi nih. Ketika kita sedang di fase balik kembali ke kehidupan yang mungkin bisa lebih daripada sebelumnya ya, kita masih recovery, ternyata ada kebijakan-kebijakan yang justru malah bisa membebani nih. Kalau saya bicara yang terakhir, kenapa tidak ya bukannya naik 12 tapi malah diturunkan nih, alias memberikan insentif. Ya, karena kalau kita bicara sekarang ini posisi stay di 11% di beberapa produk, hanya 12% di beberapa produk yang memang barang mewah yang kita memang pun tidak pakai juga ya. Ini kembali ke 11% yang mungkin kita hanya butuh stimulus supaya apa? Kita bisa kembali lagi marketnya lebih bergairah lagi dan akhirnya bisnisnya semakin berkembang, investasinya semakin luas lagi seperti itu.